Oke, kemarin sudah kita bahas terkait eh, sistem closed loop ya, yang ada disturbance atau gangguan di sini. Nah, kemarin minggu minggu lalu sudah kita bahas bahwa sistem ini bisa kita pisahkan menjadi dua sistem, yaitu sistem yang inputnya R, keluarannya berarti yang disebabkan oleh R, misalnya CR, kemudian sistem yang inputnya berupa D, keluarannya berupa CD misalnya. Jadi kalau kita gambarkan ya, misalkan SR menyebabkan CR gitu ya, dan D menyebabkan CD. Jadi sistem ini bisa kita pisahkan. Untuk mencari R yang menyebabkan CR, ini kita anggap D-nya 0. Kita anggap D-nya 0 dulu, sehingga sistemnya menjadi lebih sederhana. R, kemudian masuk ke G, kemudian karena ini 0 ya, berarti tidak ada G2, CS, C. Nah, di sini CS. Nah, ini karena D-nya kita anggap 0 dulu, maka C-nya di sini adalah C yang disebabkan oleh R, CR. Dan H. Nah, kalau sistemnya menjadi seperti ini kan adalah diagram blok yang feedback biasa ya. Jadi bisa kita dapatkan bahwa fungsi transfernya menjadi CR sama dengan ini bisa kita gabung ya, karena ini seri, bisa kita gabung menjadi perkalian G1 kali G2. Kemudian di sini CR. Sehingga CR di sini adalah G1 G2 1 plus G1 G2 H kali R. Nah, kemudian kita bisa cari sistem D, input D yang menyebabkan output CB. Artinya kita anggap R-nya menjadi 0 dulu. Sehingga sistemnya menjadi, ketika ininya 0, berarti dia akan mulai dari D ini ya. Mulai dari D, kemudian di sini plus, di sini ada G1 ya, G1. Kemudian yang sesudah D ini ada G2. Kemudian C. Nah, dari C ini ke H. Dari H ke penjumlahan, titik penjumlahan ya. Tapi di sini minus ketemu minus ya. Nah, ini ketemu minus. Kemudian plusnya ini dari R. R-nya tidak ada ya. Jadi ini 0, di minus terus ketemu ke G1. Nah, ini bisa kita pindahkan ya. Bisa kita pindahkan. Minus ketemu di sini plus, minus kali plus jadi minus ya. Jadi bisa kita pindahkan minusnya ke sini, ketemu plus jadi minus, ketemu plus jadi minus ya. Ini jadi minus. Nah, sekarang G1 dan H ini bisa kita gabungkan kembali menjadi G1 kali H.
Nah, dengan demikian ini menjadi sistem feedback sederhana ya. Sehingga ini CD ya. C yang disebabkan oleh D. Jadi CD sama dengan G2 per 1 plus G1 G2 G1 G2 H kali D. Nah, maka output totalnya itu adalah penjumlahan secara linier antara CR dan CD. Jadi C ini adalah CR tambah CD. CR-nya sudah kita dapatkan, CD-nya sudah kita dapatkan. Sehingga C totalnya ya, CR ini ditambah CD. CD-nya adalah 1 G2 kali D. Atau bisa kita gabungkan menjadi ini ada G2 G2 kali G1 kali R tambah D. Nah, jadi ini adalah output dari diagram blok tadi ya, yang feedback dengan ada gangguan. Nah, kalau kita perhatikan ya, menariknya di sini adalah kalau G1 R ini lebih besar dari D, coba kita lihat ya. Ini kan konsekuensinya adalah ketika G1R-nya cukup besar ya, di sini kita bisa membuat bahwa G-nya cukup besar sehingga R G kali R itu menjadi jauh lebih besar dari D ya. Konsekuensinya adalah disturbansinya, gangguannya ini bisa terabaikan. Jadi kita bisa buat G-nya cukup besar sehingga membuat perkalian antara G1R ini jauh lebih besar dari D. Yang konsekuensinya adalah D-nya ini bisa terabaikan. Sehingga C-nya menjadi kurang lebih menjadi G2 per dikali G1R. Nah, kalau kita perhatikan di sini sistem seperti ini, keunggulannya adalah lebih tahan terhadap gangguan. Gangguannya bisa terabaikan soalnya dengan membuat G1-nya yang cukup besar ya. Artinya sistem closed loop seperti ini cukup baik ya dalam hal ketika ada gangguan yang kecil, ini sistem tetap bisa mempertahankan kestabilannya gitu ya. Kenapa? Karena lihat, bisa diperhatikan bahwa sistem ini bisa membuat D-nya, gangguannya bisa terabaikan ya. Oke, selain cara yang tadi ya, cara mendapatkan C dengan cara kita memisahkan sistemnya menjadi
Misalnya hanya ada input R, kemudian hanya ada input D, kemudian kita gabungkan kembali. Selain cara itu, kita juga bisa sebetulnya memanipulasi diagram bloknya, sehingga lebih mudah kita hitung. Sebelum kita masuk ke situ, kita perhatikan bahwa titik penjumlahan itu, kalau misalkan kita ya masuk A, kemudian keluar B, kemudian masuk lagi, ada penjumlahan C, D, atau kita buat lebih sederhana saja, C, kemudian di sini ada misalnya D, D2. Maka sebetulnya B ini adalah A dikurang D1. Kemudian C ini adalah B ditambah D2. Nah, B-nya itu apa? A min D1. Jadi C secara keseluruhan A dikurang D1 ditambah D2. Nah, bagaimana kalau kita urutannya kita balik ya? Urutannya kita balik. Jadi yang ini di sini gitu ya. Kemudian yang ini di sini. Jadi menjadi seperti ini. Misalnya yang di sini D2-nya, yang ini ke sini. Jadi yang ini D1-nya di sini. Bagaimana dengan outputnya? Anggaplah di sini X. Maka X di sini adalah A ditambah D2. Kemudian C di sini berarti X ya, X dikurang D1. Nah, X-nya itu A tambah D2. D1. Nah, kalau kita perhatikan bahwa hasil ini sama ya dengan hasil sebelumnya. Jadi hasil ini sama dengan hasil sebelumnya. Sama dengan. Artinya apa? Untuk kasus penjumlahan ya, titik penjumlahan ini bisa kita ubah urutannya seenak jidat gitu ya. Jadi misalnya ini dulu baru ini, atau ini dulu baru ini gitu ya. Itu boleh. Karena apa? Hasilnya sama. Artinya dia tidak memperhatikan urutan, karena ini masalah penjumlahan. Juga perkalian juga sama ya. Jadi kalau diagram bloknya A, kemudian B, misalnya ini penjumlahan ya, titik penjumlahan, oke, berarti urutan tidak dipermasalahkan ya. Kalau fungsi transfer A, kemudian B, nah ini juga karena ini perkalian ya, berarti kan A, B ya. Kita bisa sederhanakan seperti ini. Jadi kalau urutannya berbeda, misalnya di sini B dulu ya, A dulu. Ini juga sama ya, B, A.
Jadi perkalian pun tidak memperhatikan urutannya. Oke, kita kembali ke sistem closed loop dengan feedback ya, dengan feedback. Nah, di sini masih ada gangguan ya, ada gangguan D. Nah, selain menggunakan cara yang pertama tadi ya, yang kita memisahkan input R dan input D masing-masing terpisah gitu ya, yang masing-masing menghasilkan output masing-masing, yaitu R yang menyebabkan output CR, D yang menyebabkan output CD, kemudian C-nya yaitu penjumlahan antara masing-masing outputnya, yaitu CR dan CD. Nah, sebetulnya kita bisa juga menyederhanakan sistem ini dengan cara memanipulasi ya, memanipulasi diagram bloknya. Memanipulasi atau menyederhanakan diagram bloknya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, kita perhatikan di sini yang membuat sistem ini agak susah ya dianalisis, adanya gangguan di sini ya. Nah, bagaimana caranya kita membuat sistem ini lebih mudah ya, kita lebih mudah sederhanakan. Berarti kita harus membuat sistemnya menjadi seperti yang sudah kita ketahui ya. Misalnya yang sudah kita ketahui adalah feedback yang sederhana ya. Yang seperti ini. Kalau ada sistem seperti ini kan mudah ya. Outputnya adalah C ini adalah A per 1 plus A kali B. Kalau ini minus ya. Kalau ini plus berarti ini minus. Ini kan adalah feedback yang sederhana ya. Nah, di sini ada gangguan. Nah, kita tidak bisa langsung ya. Jadi kita harus buat bentuknya menjadi seperti ini ya. Bentuknya menjadi seperti ini. Nah, caranya mungkin ya, kita bisa menggeser sih masukan dari D ini ke tempat lain ya, misalnya ke depan ya, atau ke belakang. Bebas ya, bisa ke depan atau bisa ke belakang. Nah, kita coba ke depan ya. Bagaimana caranya kita pindah bagian ini ke depan ya. Nah, pertama kita perlu tahu dulu ini itu apa ya. Ini misalnya di sini A. A itu adalah R dikurang H ya, R dikurang H. Nah, oke, kita tidak perlu meninjau ini. Yang perlu kita tinjau ini adalah misalnya di sini adalah X ya. Yang masuk ke G2 ini adalah X. Nah, X yang di sini kita ketahui adalah penjumlahan antara output dari G1 dan output dari dan masukan dari D ya. Jadi X ini adalah D ditambah output dari G1. G1 ini adalah fungsi transfer yang masukannya A. Maka output di sini itu adalah G1 kali A ya. Ingat fungsi transfer itu perbandingan antara output bagi input. Nah, maka output di sini itu adalah ya fungsi transfernya dikali inputnya ya. Output sama dengan input kali G. Maka di sini X-nya adalah D ditambah G ya, G1 kali A. Nah, kalau kita mau menggeser si ini ke depan ya, misalnya kita geser ke sini. Ke sini ya. Bisa kita geser ke sini. Plus dari D ya. Masuk. Ini kita geser. Maka di sini harus tetap bernilai X ya. Di bagian sini harus tetap bernilai X.
Nilai X adalah D plus G1 kali A. Di sini A. Nah, kalau kita hanya menggeser seperti ini, maka nilai X ini tidak lagi sesuai ya. Ini kan kalau kita masukkan, berarti input dari G1 ini adalah, di sini ada apa? A ditambah D. Di sini berarti A tambah D. Berarti X sama dengan apa? G1 dikali A plus D. Ini kan G1A plus G1D ya. Nah, ini tidak sesuai dengan ini yang awal tadi ya. G1A oke, sesuai. Tapi yang di sini D. Tapi di sini D, tapi di sini G1 kali D. Nah, ini tidak sesuai. Maka biar sesuai adalah harusnya di sini dibagi G ya, dibagi G1. Berarti di sini tidak lagi D. Masukkan di sini yaitu D per G1. Nah, coba kalau ini masukannya D per G1. Berarti X sama dengan, di sini keluaran dari sini D1 G1 ditambah A. Berarti A plus D G1 ya. Jadi G1 dikali A plus D per G1. Nah, ini hasilnya ternyata sama. G1 D ya. Hasilnya sama dengan ini. Nah, artinya ini sudah sesuai. Oke, jadi yang kita dapatkan di sini adalah ketika kita menggeser titik penjumlahan ke kiri ya, melewati satu fungsi transfer, maka input di sini itu akan dibagi G1. Jadi yang kita dapatkan di sini adalah ketika kita menggeser, misalnya di sini P, kemudian di sini ada titik penjumlahan, entah itu plus, entah itu minus, gitu ya. Misalnya di sini Q. Ketika kita menggeser ini ke depan, ini kita geser ke depan menjadi seperti ini. Q. Awalnya Q, ketika kita geser ke depan, ini kan menjadi Q per Q dibagi fungsi transfer yang dilewatinya, yaitu P. Nah, ini yang perlu kita ingat ya. Jadi ketika ke depan, ini dibagi P. Bagaimana kalau ke belakang ya, ke kanan? Kalau ke kanan berarti apa? Coba kita perhatikan. Kalau ke kanan ya, kalau kita geser ke kanan. Kalau kita geser ke kanan, misalnya di sini ada penjumlahan. Di sini misalnya Q, di R misalnya. Kemudian di sini ada P, C. Misalnya ini kita mau geser ke kanan ya, apa yang terjadi? Nah, ini kan posisi di sini. Di sini adalah Q plus R ya, di sini. Ingat di sini, kalau di sini, kalau kita perhatikan, misalnya di sini A ya. A ini adalah Q per Q tambah R. Maka output C itu adalah, ini kan melalui fungsi transfer P. Berarti outputnya adalah masukan dikali fungsi transfernya. Masukannya A, P kali A. P, A-nya adalah Q plus R. IPQ plus PR. Nah, kalau kita mau menggeser ini ke depan, ini juga harus menghasilkan nilai yang sama. Berarti ya, kalau kita ke depan kan, apa yang terjadi? Kita masuk ke depan ya, ke depan.
Nah, biar C-nya menjadi PQ plus PR, berarti apa yang terjadi? Ini kan output di sini adalah P kali R ya, P kali R. Di sini P kali R. P kali R tambah Q. Nah, tapi di sini ini P kali R, oke. Ini Q saja. Tapi di sini harus perlu P ya. Maka di sini harus dikali P. Oke, jadi kesimpulannya yang kita dapatkan adalah kalau titik penjumlahan ini geser ke kiri, itu harus dibagi dengan fungsi transfer yang dilewatinya. Nah, kalau titik penjumlahannya geser ke kanan, ini akan dikali dengan fungsi transfer yang dilewatinya. Oke ya, mudah. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, kita sudah dapatkan bahwa di sini D per G1 ya. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa titik penjumlahan itu bisa kita tukar seenaknya ya. Yang di sini ini dulu baru ini atau ini dulu baru ini juga sama ya, sama saja. Maka ini bisa kita tukar lagi nih. Ini bisa kita tukar menjadi ini dan ini kita tukar ya. Jadi ini penjumlahannya di sini di D per G1 ya. Kemudian di sini feedbacknya ambil di sini. Jadi ditukar ya. Karena tadi ya titik penjumlahan bisa boleh ditukar. Nah, kalau seperti ini kan lebih mudah ya. Bagian ini adalah feedback biasa ya, feedback biasa ya, yang sederhana. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi apa? Ini inputnya masih ya, masih X ya, plus ini D per G1, ini R. Yang bagian ini menjadi lebih sederhana ya. Ini kan feedback biasa. Ya, yaitu adalah G1 dikali G2 dibagi 1 plus G1 G2 kali H feedbacknya ya. Keluarannya C. Nah, ini menjadi lebih sederhana. Tapi kita masih bisa sederhanakan kembali, yaitu dengan memasukkan ininya ya, G. Nah, kalau gitu fungsi transfer total yang menjadi transfernya ya, fungsi transfernya C menjadi ini kan fungsi transfer masukannya adalah ini ya, berarti fungsi transfernya 1G2 dikali ini tambah ini ya, ini tambah ini, berarti R ditambah DG1. Nah, perhatikan bahwa hasil ini sama ya dengan hasil sebelumnya ya. Saya sama dengan G2 per 1 plus G1 G2H dikali R G1 tambah D. Nah, sama ya hasil. Jadi dengan teknik penyederhanaan diagram blok ataupun dengan separasi variabel ya, maksudnya dipisah antara input 1 dan input 2 yang masing-masing menyebabkan output sendiri ya, kemudian kita jumlahkan outputnya. Nah, atau menggunakan teknik penyederhanaan ini kita menghasilkan hal yang sama ya. Oke, contoh kita memiliki sistem seperti ini ya. Kita memiliki ada dua fungsi transfer di sini G1 dan G2 ya. Kemudian operasinya seperti ini. Jadi di sini ada penjumlahan antara R
dengan output dari G1. Kemudian di sini juga ada penjumlahan antara R dengan output dari G2. Nah, ini output totalnya adalah C. Nah, kita ingin tahu bentuk ya sederhananya. Jadi kita ingin menyederhanakan diagram blok seperti ini ya. Nah, sekarang bisa kita pisahkan dulu ya. Ini kan R ya, masukkan R di sini. R masuk ke sini, R masuk ke sini. Ini sebenarnya kita bisa pisahkan ya antara R dengan ini kan yang penting ini adalah masuk R ya. Ini masuk R. Jadi kita bisa lebih jelas ya. Kita bisa lebih jelas. Oh. Ini R. Jadi kita bisa lebih jelas seperti ini. Nah, di sini berarti output dari sini kita jumlahkan dengan R. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, bentuk ini bisa kita sederhanakan ya. Caranya adalah kita perhatikan bahwa output di sini adalah G1 kali R ya. Misalnya di sini X ya. X1 misalnya. X1 itu adalah output dari G1 yaitu berarti G1 kali R. Di sini misalnya X2. X2 itu maunya adalah ini ya, X1 ditambah R ya. X1 ditambah R. Artinya apa? Kita bisa buat ini lebih sederhana dengan syarat X2 di sini tetap X1 tambah R ya, yaitu X1-nya G1 R tambah R. Maka X2 ini menjadi lebih sederhana yaitu G1 ditambah 1 kali R ya. Ini kali ini kan ini. 1 kali R adalah ini ya. Nah, berarti bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi apa? Menjadi ini ya. Ini kan berarti X2 per R sama dengan G1 plus 1. Ini sama juga dengan diagram blok seperti masukkan R, ini adalah G1 plus 1, outputnya X2. Nah, maka ini bisa kita masukkan ke sini ya. Jadi ini lebih sederhana. Jadi bagian ini bisa kita sederhanakan menjadi G1 tambah 1. Nah, dengan cara yang sama, ya, bagian ini bisa kita sederhanakan kembali ya, seperti ini. Berarti di sini ada G2 ditambah. Nah, di sini kita perhatikan X2-nya ini adalah X2. Di sini misalnya di sini X3 ya. Nah, maka X3 ini adalah inputnya X2 G2 ya. Kemudian C-nya adalah penjumlahan antara X3 tambah R ya. X3-nya adalah ini G2 kali X2. Sedangkan
Oke, kita ganti, kita pakai cara yang lain. Nah, ini bisa kita pindahkan ya, bisa kita pindahkan bagian ini. Atau sebetulnya ini kan bisa kita kali ya. Ini bisa kita kali. G1 tambah 1 ini bisa kita kali kan. Ini bisa kita kali. Berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi R G1 plus 1 G2. Ini kita kalikan menjadi G1 G2 dikali G2 dikali G1 plus 1. Kemudian masuk R. C. Nah, di sini ini bisa kita sederhanakan kembali ya. Menjadi apa? Ini seperti sebelumnya ya. Jadi karena ini R, maka ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti sebelumnya. G2 kali G1 plus 1 plus 1 J. Nah, ini bentuk sederhananya. Atau kalau kita tulis ulang G1 G2 ya. 1 tambah 1 kali G2 ya, G2 tambah 1 ya. Nah, ini bentuk sederhananya. Maka fungsi transfer totalnya ini adalah ini ya. Jadi C per L fungsi transfernya adalah G1 G2 ditambah G2 tambah 1 ya. Nah, ini hasil akhirnya. Diagram blok ini ya, bisa kita temukan ya, umumnya untuk merepresentasikan bagaimana sistem kontrol gitu ya. Sistem kontrol yang kita buat misalnya untuk mengontrol motor, untuk mengontrol temperatur. Nah, di sini misalnya contoh untuk mengontrol intensitas ya, radiasi dari solar simulator di sini misalnya. Bagaimana intensitas cahayanya ini kita kontrol. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa diagram blok yang mana ya? Nah, di sini kita menggunakan misalnya menggunakan kontrol PID ya, kontrol PID. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini adalah diagram kontrolnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada feedback ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ada input, di sini inputnya berupa setting ya, setting nilai intensitasnya misalnya. Kemudian outputnya adalah nilai intensitas aktualnya misalnya. Nah, di sini ada controller, ada plan-nya ya, yaitu sistemnya ya, terkait dengan karakteristik sistem aktuatornya. Ya, kemudian di sini ada sensor ya, berkaitan dengan sensor. Nah, sebetulnya di sini kalau kita hubungkan dengan materi kita ya, di sini adalah fungsi transfer ya, fungsi transfer dari sistem plan-nya, sistem aktuatornya. Kemudian di sini adalah fungsi transfer dari sistem sensornya. Ya, jadi feedbacknya karena kita mengukur ya, mengukur output intensitas, kemudian kita ukur. Nah, di sini ada fungsi transfer dari si sensornya ya. Kemudian menjadi feedback negatif ya, feedback negatif.
Nah, controllernya biasanya yang digunakan, misalnya dalam hal ini sih kita menggunakan PID ya, sensor control PID. Nah, ini juga ada fungsi transfernya. Jadi kalau seolah-olah seperti ini ya, seperti kita punya masukan, kemudian ada fungsi transfer controllernya, kemudian ada fungsi transfer aktuatornya, kemudian input keluarannya, kemudian di sini ada fungsi transfer dari sensornya. Jadi kurang lebih secara umum seperti ini ya untuk sistem kontrol ya. Jadi kita memiliki masukan, kontrolnya. Nah, di sini ada error ya. Error di sini adalah selisih ya. Ini selisih masukan dan feedback ya. Nah, umumnya perhitungan kontrol di bagian sini ini berkaitan dengan misalnya kita hitung menggunakan microcontroller ya untuk mengontrolnya. Kemudian di sini berkaitan dengan aktuatornya. Misalnya di sini ada teriak ya. Ini untuk memotong, ini sebetulnya untuk memotong sinyal AC ya, sinyal AC dari terminal. Yang berkaitan dengan untuk menyalakan lampunya. Jadi lampunya ini kita atur tegangan masukannya. Kemudian di sini ada pembacaan intensitasnya. Di sini ada sensor, yaitu ada sensor cahaya di sini, light intensity meter. Jadi secara umum gambaran sistem feedback ini kita umumnya gunakan untuk kontrol ya, sistem kontrol. Misalnya yang lain, misalnya contoh yang lain, misalnya kita mau mengontrol flow ya, flow rate ya. Jadi aliran udara. Diagramnya juga hampir sama ya. Diagramnya hampir sama. Selalu di sini ada masukan, kemudian ada keluaran, kemudian ada feedback ya. Nah, selalu di sini ada kontrolnya dan ada di sini ada aktuator ya. Kemudian di sini ada fungsi transfer dari pembacaan sensor ya. Jadi sensornya. Jadi secara umum sistem kontrol itu seperti ini ya. Jadi ada feedback negatif. Tentunya memang ada kontrol yang misalnya open loop dan ada yang closed loop. Nah, ini adalah contoh yang closed loop. Nah, kenapa umumnya sistem kontrol kita menggunakan sistem yang closed loop ya? Karena dia bisa menjadi lebih stabil ya. Seperti tadi yang kita bahas itu ada misalnya ada gangguan ya, ada gangguan, ternyata gangguan itu bisa terabaikan ya. Kalau kita memiliki G-nya ya, tadi sudah kita bahas, yang cukup besar ya, sehingga si gangguan bisa terabaikan. Nah, ini salah satu keunggulan dari sistem kontrol yang menggunakan closed loop ya, closed loop. Jadi sistem kontrolnya bisa lebih stabil ya. Oke, itu ya. Ini contoh-contoh bagaimana penerapan dari sistem closed loop ya. Terutama di sini memang kita menggambarkan selalu menggunakan diagram blok ya, karena memang lebih mudah kita memahami sistemnya gitu ya. Contoh berikutnya kita bahas diagram blok seperti ini. Jadi ini misalnya kita memiliki masukan R, keluaran C. Nah, di sini ada beberapa macam ya. Fungsi transfer G1, G2, G3, fungsi transfer feedback H1, H2 dan H3 ya. Nah, kita ingin menyederhanakan sistem ini ya. Kita ingin menyederhanakan sistem ini. Apa yang terjadi di sini? Di sini adalah feedback negatif. Oke, di sini feedback negatif. Nah, di sini feedback positif ya. Nah, langkah pertama kita bisa menggeser titik ini ya. Titik percabangan ini kita bisa geser titik cabang ini ke kanan. Nah, ingat bahwa di sini
ketika ini geser ke kanan ya, geser ke kanan, maka di sini ini kan adalah C, ini adalah C. Sedangkan masukan dari H3 ini harusnya ini, misalnya ini adalah X. Kalau ini X, maka output dari G3 ini adalah G3 kali X ya. Jadi C ini sama dengan G3 kali X. Nah, kalau ini kita pindahkan ke sini, ya, ini kita pindahkan ke sini, ini kita hapus ya. Ini kita hapus, pindahkan ke sini, maka input dari H3 tidak lagi X ya, tapi G3X. Nah, gimana caranya agar input dari H3 tetap X? Maka ini harus kita bagi dengan G3. Jadi kita tambahkan di sini seperti G3. Untuk menghilangkan di sini kan G3 kali X ya. Sehingga ketika masuk ke sini, keluaran di sini adalah X ya. G3-nya habis. Ya, kalau sekarang sudah sama ya. Sama-sama inputnya adalah X. Nah, berikutnya kita geser bagian ini. Geser bagian ini ke kiri ya. Kita geser. Nah, karena ini melewati satu fungsi transfer ya. Nah, ini bisa kita bagi dengan G1. Jadi melewati fungsi transfer G1, maka di sini dibagi G1. Kemudian pindah ke sini ya, awalnya pindah ke sini, tapi di sini penjumlahan, di sini juga penjumlahan ya. Maka penjumlahan dan penjumlahan ini bisa kita tukar, sehingga ini kita bisa tempatkan di paling depan ya, paling depan di sini. Oke, bagian ini sudah terlihat sederhana ya. Ini kan bisa kita kalikan langsung ya. Kita kalikan langsung. Terus ternyata kalau kita perhatikan bagian bawah ini membentuk feedback ya, sistem feedback yang sederhana ya. Jadi kita bisa gabung bagian atasnya ini menjadi seperti ini, dikali ini kali ini kali ini. Kemudian bawahnya ini kan kita bisa gabung juga ya, G1 dan G2 menjadi G1 G2. Nah, ini menjadi feedback sederhana ya sistemnya. Sehingga bagian ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya, feedback ya. Ini sistem feedback sederhana. Kemudian ini juga sistem feedback sederhana. Berarti kita bisa sederhanakan blok ini ya, blok ini menjadi seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini juga membentuk sistem feedback sederhana ya. Tapi di sini feedbacknya feedback positif ya. Kalau ini kan feedback negatif, ya. Feedback negatif. Hasil di sini positif ya. Nah, kalau ini feedback positif, maka hasilnya pun di sini negatif ya tandanya. Tandanya negatif ya. Tandanya negatif. Ini kan sama ya. Jadi ini kali ini kali ini dibagi 1 minus karena di sini feedback positif. Minus ini ya, ini kali fungsi transfer feedbacknya. Jadi ini adalah diagram blok ya, sederhananya ya. Jadi dari bentuk awalnya seperti ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ini tinggal dihitung saja ini bagian blok ini. Nah, itulah contoh-contoh dari ini ya, bagaimana kita menyederhanakan suatu diagram blok ya. Intinya adalah yang perlu kita perhatikan ketika kita memindahkan bagian tertentu ya, misalnya ini kita pindahkan ke sini, kita harus tahu betul bahwa inputnya ini tidak boleh berubah ya, tetap X ya. Kalau ini X ya, ini harus tetap X karena ini di sini menjadi G3X.
agar di sini tetap X, berarti di sini harus ada seper-G3 gitu ya. Dan seterusnya. Oke, untuk materi diagram blok saya kira sudah ya. Sudah selesai kita sampaikan. Mungkin perlu banyak latihan saja, perlu banyak latihan untuk melancarkan ya bagaimana kita menyederhanakan suatu diagram blok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.